Shalom, selamat pagi, salam terkasih, salam sejahtera buat kita semuanya, umat-umat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali agar dengan perenungan ini kita mendapatkan kekuatan khususnya di dalam kerohanian kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang bersemayam di tahta kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat bahkan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Pada jam yang indah ini kami membutuhkan akan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar di saat mempelajari firman ini kami dapat memahami, bahkan juga hamba-Mu yang menyampaikan berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini judulnya ialah Aku akan datang kembali. Ayatnya bisa kita lihat, kita baca dan kita renungkan di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ketiga. Di mana bunyinya demikian, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan, di mana aku akan datang kembali adalah janji. Bahkan juga ini adalah hal yang kita damba-dambakan, yang kita tunggu-tunggu di dalam kehidupan kita ini. Ada seorang kapten laut, yang di mana kapten laut ini dia berkata kepada istrinya yang juga sangat setia kepadanya. Dia mengatakan, sekali lagi nanti setelah berlayar yang ini, aku akan kembali. Bahkan juga dikatakan setelah dia berlayar, dia akan menikmati masa-masa hidupnya bersama dengan istrinya ini. Dan juga membeli akan rumah atau tempat hunian yang terbaik, yang bagus untuk bisa dinikmati bersama dengan keluarganya dan juga istrinya. Tetapi apa yang terjadi? Orang yang malang itu pergi berlayar dan tidak kembali lagi. Dialami juga oleh seorang anak berusia 5 tahun yang bernama Bobby. Ayahnya yang penuh kasih sayang berbicara kepada anaknya ini bahwasanya engkau tinggal di sini, ayah akan pergi ke tebing sana. Ayahnya juga mengatakan nanti ayah akan segera kembali. Tetapi di antara batu-batu yang di depannya, tragedi merenggutnya. Dan walaupun Bobby menunggu sepanjang malam, sepanjang hari, ayahnya tidak kembali. Yang dimana umat-umat Tuhan, janji dan ikrar manusia walaupun dibuat dengan iman yang baik, bisa saja juga gagal, bisa saja tidak berjalan dengan baik. Tetapi rencana ataupun juga janji daripada Allah tidak pernah gagal di dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Inilah janji Tuhan, yaitu mengenai aku datang kembali kepada kita umat-umat Tuhan. Bagaimana pastinya kedatangan Kristus itu? Kristus itu datang di dalam kehidupan kita sangat pasti, dan Ibrani 9 ayat yang ke-28 mengatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Inilah janji yang berasal daripada sorga tersebut. Pada waktu pengadilannya
apa yang dijanjikan Kristus tentang kedatangannya, di mana engkau telah menyatakan, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan langit. Terdapat di dalam Matius 26 ayatnya yang ke-64. Kalau begitu, apa jaminan yang diberikan Yesus kepada Yohanes tentang kedatangannya? Di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-7, 12 dan 20, dia mengulangi 3 kali kebenaran kedatangannya. Yang kedua kali, sesungguhnya aku datang segera. Ya, aku datang segera. Ini juga umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan meyakinkan akan semua orang Kristus akan datang kembali. Tidak ada keraguan di hal-hal yang sudah disampaikan oleh Yesus. Yang menjadi pelajarannya kepada kita, tadi kita lihat bahwasanya yang dialami oleh istri daripada kapten laut dan dialami oleh anak berusia 5 tahun yaitu Bobby. Dia senang rasanya karena suami dan juga ayahnya mengatakan akan segera datang kembali untuk bersama-sama dengan mereka. Tetapi gagal, tidak berjalan dengan mulus, dan Allah itu memberikan jaminan ini pasti kepada umat-umat Tuhan. Yang menjadi aplikasinya yaitu beberapa kali Rasul Paulus menyebutkan kedatangan Kristus dalam bukunya, dalam Perjanjian Baru. Banyak referensi-referensi yang berisi juga pertanyaan-pertanyaan yang membuktikan kebenaran bahwa Kristus akan kembali. Rasul itu juga menasihatkan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Kamu juga harus bersabar dan meneguhkan akan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yakobus 5 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Di mana dengan perenungan ini kita diajak, aku akan datang kembali adalah pasti. Dan biarlah kita juga tetap bersabar, tetap juga selalu setia melakukan akan perintah-perintah Tuhan. Dan selalu untuk merubah akan kehidupan kita ini semakin lebih baik, semakin lebih benar. Dan juga nantinya kita menikmati akan kehidupan kekal dan juga tempat yang disediakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Adalah doa, seruan, harapan, dan juga dambaan kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.